Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama Kak Hilman Abdurrahman. Dalam pembahasan kali ini, Kakak akan membahas mengenai kode kehormatan Pramuka. Simak videonya ya. Cekidot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kak Hilman Abdurrahman akan membahas mengenai kode kehormatan pramuka. Nah, sebelum memasuki pembelajarannya, Kakak ingin mengajak adik-adik sekalian untuk bernyanyi bersama lagu Himne Pramuka. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar pramuka, maka kalian sudah mungkin tidak asing lagi dengan lagu Himne Pramuka ya. Nah, kalau sudah ada yang tahu, Kakak ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Nah, kalau untuk yang belum mengetahuinya, kalian bisa lihat liriknya di video ini, lalu bisa nyanyi bersama ya, belajar bernyanyi bersama ya. Oke, Kakak akan mulai lagu Himne Pramukanya ya. Baik ya, lagunya sudah selesai dinyanyikan. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam materinya. Nah, tadi di lagu yang barusan dinyanyikan itu ada lirik yaitu dharmanya ya, dharma dan satyanya. Nah, satya dan dharma itu termasuk ke dalam kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu merupakan suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai budi pekerti atau akhlak yang tersimpan dalam hati seseorang karena memiliki harga diri. Jadi, pramuka itu memiliki kesadaran mengenai budi pekerti yang harus dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak sembarangan perilaku dimiliki oleh seorang pramuka.
seorang pramuka itu harus memiliki norma-normanya sendiri. Jadi tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan ataupun perilaku yang bertentangan dengan norma. Nah, kode kehormatan pramuka itu sendiri ialah suatu norma dalam lingkungan kehidupan gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota pramuka di masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi seorang pramuka itu harus memiliki tingkah laku yang memiliki standarnya. Standar di sini itu berarti perilakunya itu perilaku yang baik di mata masyarakat dan tentunya tidak bertentangan dengan norma atau adat yang ada di masyarakat itu sendiri. Kode kehormatan itu merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Nah, seorang pramuka itu tentunya harus memiliki janji yang harus ditepatinya. Nah, itu ada dalam kode kehormatan pramuka tentunya. Disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Jadi tiap jenjang usia itu memiliki kode kehormatannya sendiri di dalam pramuka. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut ya di dalam video ini mengenai kode kehormatan pramuka dengan berdasarkan golongan usianya. Lalu, kode kehormatan itu terdiri dari satya pramuka. Nah, satya pramuka itu merupakan janji pramuka. Nah, di dalam pramuka itu tentunya harus memiliki janji yang harus ditepati oleh setiap pramuka. Nah, satya ini biasanya memiliki janji-janjinya itu harus ditepati dalam kehidupan sehari-hari, harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga janjinya itu tidak hanya sekedar omongan ataupun apa yang diucapkannya oleh setiap pramuka, jadi harus tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk dharma pramuka itu merupakan ketentuan moral pramuka. Nah, biasanya di dalam dharma ini ada ciri-ciri yang harus dilakukan yang biasa dilakukan oleh anggota pramuka. Oke, next ya. Nah, satya pramuka itu janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka. Nah, kalau kalian sebelum menjadi anggota pramuka, tentunya kalian harus mengucapkan janji tersebut. Satya pramuka ini biasanya dilakukan sebelum dilantik menjadi anggota pramuka. Nah, kalian apabila nanti ingin menjadi anggota pramuka yang di gugus depan atau organisasi lainnya, kalian pun nanti akan disuruh atau bukan disuruh ya, karena ini sukarela. Jadi kalian harus secara sukarela berbicara mengenai janji yang ada pada satya pramuka. Nah, satya pramuka juga merupakan tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Titik tolaknya memasuki proses pendidikan guna mengembangkan visi, misi, intelektualitas, emosi sosial, dan spiritual, baik secara pribadi maupun anggota masyarakat. Nah, di dalam lagu tadi juga kan satya Dharma kana. Janji tersebut harus dilakukan, harus diusahakan untuk ditepati dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk pengertian dharma, untuk pengertian dharma itu adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia, atau upaya menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, dharma pramuka juga merupakan landasan gerak pramuka ataupun kode etik organisasi dan satuan pramuka.
Oke, sebelum lanjut ke satyanya, kakak ingin menjelaskan sedikit ya. Alat pendidikan mandiri progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Nah, di dalam Dharma ini kan terdapat ciri-ciri seorang pramuka, di mana ciri-cirinya tersebut adalah tidak bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Ciri-cirinya itu merupakan ciri-ciri yang ada dalam Dharma ini, tentunya sudah sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi kalian harus mengamalkan, apabila menjadi seorang pramuka, harus mengamalkan satya yang tadi, satya yang dibuktikan dengan dharmanya. Nah, dharma itu adalah ciri-cirinya, ciri-ciri kalian sudah melaksanakan sebuah satya ya. Kita lanjut. Nah, sini ada kode kehormatan pramuka. Nah, kan di dalam pramuka itu terbagi menjadi beberapa golongan ya berdasarkan usia. Nah, yang pertama itu ada pramuka siaga. Pramuka siaga itu biasanya di jenjang SD itu untuk kelas 1, 2, ataupun 3. Nah, di sini kode kehormatan pertama yaitu Dwi Satya. Nah, Dwi Satya ini merupakan janji seorang pramuka siaga. Nah, di sini Dwi itu kan artinya 2, jadi ada 2 janji yang harus ditepati oleh seorang pramuka siaga. Nah, Dwi Satya ini berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji dan akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Lalu yang kedua ada berbunyi, setiap hari berbuat kebaikan. Nah, itu merupakan janji dari seorang pramuka siaga. Nah, apabila kalian masih kelas 1, 2, dan 3, maka kalian diharuskan untuk melakukan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari satya ini, yang pertama itu menjalankan kewajiban terhadap Tuhan. Nah, kalian apabila yang beragama Islam, maka kalian harus menjalankan ibadah agama Islam seperti sholat 5 waktu. Sekarang kan pada bulan puasa, maka kalian harus melakukan saum Ramadan. Nah, kemudian apabila untuk agama lainnya, kalian tentunya akan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kemudian selain itu juga kalian juga dituntut untuk menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya hal ini berkaitan dengan negara Indonesia, seperti kalian menjaga keutuhan negara Indonesia ya, yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian tidak bertengkar dengan penganut agama yang lain. Kalian harus saling menghargai dengan penganut agama yang lain, tidak saling bertengkar atau tidak saling mengejek agama yang lain ya, karena itu akan bertentangan dengan kewajiban menjalankan kewajiban terhadap Tuhan. Lalu yang selanjutnya, menurut aturan keluarga. Nah, di keluarga kalian kan tentunya bukan hanya kalian saja, tetapi ada orang tua kalian, ayah dan bunda kalian, ada saudara kalian, baik itu saudara kakak ataupun adik ya. Nah, menurut aturan keluarga itu, apabila kalian misalkan disuruh oleh orang tua kalian, maka kalian harus menuruti perintah dari orang tua kalian. Nah, kemudian apabila
apakah kalian mengalami kesulitan ketika bekerja atau membantu orang tua di rumah? Nah, kalian bisa membantu kakak kalian ya. Kemudian setiap hari berbuat kebaikan. Nah, janji seorang pramuka siaga selanjutnya yaitu setiap hari berbuat kebaikan. Jadi diusahakan setiap hari itu selalu ada kebaikan yang kalian lakukan. Tadi contoh sederhananya itu di lingkungan keluarga. Nah, apabila kalian melihat orang tua kalian kesusahan, maka kalian membantunya dari hal-hal yang kecil ya, ataupun tidak bertengkar dengan orang lain atau saudara kalian di keluarga. Nah, itu merupakan salah satu contoh setiap hari berbuat kebaikan. Itu merupakan kode kehormatan pramuka siaga ya, di mana kode kehormatan pramuka siaga itu dinamakan Dwi Satya, yang mana artinya ada dua janji yang harus ditepati oleh pramuka siaga, yang bunyinya apa tadi? Yang pertama itu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Lalu yang kedua itu setiap hari berbuat kebaikan. Oke, lanjut. Nah, untuk kode kehormatan pramuka siaga lainnya yaitu Dwi Dharma. Jadi ada dua ciri. Nah, yang pertama itu Dwi Dharma itu bunyinya yang pertama, siaga patuh pada ayah dan ibunya. Jadi siaga itu selalu patuh kepada ayah dan ibunya. Lalu kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Nah, kakak jelaskan terlebih dahulu ya. Siaga patuh pada ayah dan ibunya berarti seperti yang tadi ya. Apabila orang tua kalian menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu, apabila tidak berhalangan ataupun ada halangan pun, kalian harus tetap mematuhi kepada ayah dan ibu kalian. Kalian bisa membantu orang tua kalian apabila disuruh ya. Jadi jangan membantah kepada ayah dan ibu kalian. Kemudian yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Nah, kalau kalian menjadi pramuka siaga itu, kalian harus memiliki sikap berani dalam hal yang baik ya tentunya. Misalkan berani untuk menjalankan kewajiban kalian, berani apabila membela kebenaran. Misalkan di lingkungan rumah kalian terdapat ada orang yang sedang berkelahi. Nah, kalian bisa apabila sebagai anggota pramuka siaga, kalian harus berani untuk memisahkan orang yang sedang berkelahi tersebut ya. Jangan berani untuk berkelahi pada orang lain ya, itu merupakan perbuatan yang salah, tetapi berani untuk menegakkan kebenaran. Seperti tadi contohnya, memisahkan orang yang sedang bertengkar. Lalu tidak mudah putus asa. Nah, pramuka siaga itu selalu tidak mudah putus asa. Apabila kalian sedang dalam masalah, sebagai anggota pramuka siaga itu kalian harus mencari solusinya. Tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Jadi selalu untuk mencari solusi dari setiap masalah, ataupun kalian juga bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan meminta bantuan kepada orang lain ya apabila tidak terselesaikan. Nah, itu merupakan contoh perbuatan tidak putus asa. Itu merupakan kode kehormatan pramuka siaga Dwi Dharma. Yang pertama itu bunyinya Dwi Dharma, siaga patuh pada ayah dan ibunya. Lalu yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Lanjut ya.
Lalu, tadi kan sudah ada pramuka siaga. Nah, sekarang ada anggota pramuka penggalang. Nah, kalau di sekolah dasar, pramuka penggalang itu biasanya kelas 4, 5, dan 6. Itu merupakan hal yang biasanya ya, yang ada di berbagai sekolah, ataupun ada juga yang berdasarkan usia. Nah, kalau biasanya itu pramuka penggalang itu dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, kalau tadi pramuka siaga itu memiliki dwi satya, 2 janji. Nah, kalau pramuka penggalang itu tri satya, yang mana janjinya itu ada 3 ya. Dwi itu 2. Nah, kalau ini tri satya untuk pramuka penggalang itu. Jadi ada 3 janji yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seorang pramuka penggalang. Nah, Trisatya itu berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Nah, itu merupakan bunyi Trisatya, yang mana terdapat 3 janji yang harus dilakukan oleh seorang pramuka penggalang. Yang pertama itu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, seperti tadi ya, menjalankan ibadah sholat bagi agama Islam, ataupun menjalankan ibadah puasa untuk orang yang beragama Islam. Lalu menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti bela negara, dengan hal-hal yang kecil ya, dapat dilakukan dengan hal-hal dimulai dari lingkungan sekitar kalian, seperti menjaga persatuan di lingkungan keluarga ya, jangan sampai bertengkar. Itu merupakan contoh pengamalan menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ataupun kalian bisa berdiskusi dengan tetangga kampung kalian, ataupun di lingkungan sekitar kalian. Kalian bisa berdiskusi mengenai apa yang akan dilakukan untuk kemajuan kampung ataupun desa kalian. Nah, itu juga merupakan contoh kecil dari menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kalian juga belajar juga, itu merupakan contoh menjalankan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kan nanti apabila kalian belajar itu kan nantinya kalian akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga contoh menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu mengamalkan Pancasila. Jadi yang sering kalian lakukan dalam upacara itu kan contohnya mengucapkan Pancasila ya. Yang pertama itu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya jangan hanya dihafal saja, tetapi kalian juga di dalamnya itu harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Sila pertama contohnya ketuhanan yang Maha Esa, berarti kalian harus menjalankan ibadah berdasarkan agama masing-masing. Jadi di setiap sila Pancasila yang 5 itu terdapat makna-maknanya. Nah, makna-makna tersebut kalian harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bunyi Trisatya yang kedua itu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, menolong sesama hidup contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari, kalian
Contohnya memberi makan hewan yang ada di sekitar kalian. Nah, hewan juga kan termasuk makhluk hidup. Jadi kalian misalkan memiliki ikan. Nah, kalian harus memberinya makan ikan tersebut ya, jangan dibiarkan sampai kelaparan. Lalu contoh lainnya, ada makhluk hidup yang hidup tapi tidak dapat berjalan. Contohnya itu seperti tumbuhan. Nah, menolong sesama hidup itu dapat dilakukan dengan kalian contohnya menyiram ataupun memupuk tanaman ya, karena kan tanaman tidak dapat berjalan sendiri. Nah, kalian dapat menolong tanaman tersebut dengan cara merawatnya, menyiramnya setiap hari, ataupun memupuknya agar tetap subur. Lalu mempersiapkan diri membangun masyarakat. Contohnya itu kalian apabila ada musyawarah di lingkungan sekitar kalian, maka kalian dapat datang ya untuk membangun masyarakat yang di sekitar kalian ya. Itu merupakan contoh dari mempersiapkan diri membangun masyarakat. Lalu yang ketiga, menepati dasa dharma. Nah, dasa dharma itu adalah 10 ciri yang harus dimiliki oleh pramuka penggalang. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya mengenai dasa dharma itu. Jadi dasa dharma itu ada 10 ciri sebagai pramuka penggalang. Nah, ini kode kehormatan pramuka dasa dharma yang barusan diceritakan. Nah, dasa dharma itu terdapat 10 ciri yang harus dilakukan, yang harus dimiliki oleh pramuka penggalang. Yang mana dasa dharma itu berbunyi, pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu merupakan ciri yang harus dimiliki oleh pramuka penggalang. Kakak tidak akan membahas terlalu jauh mengenai dasa dharma ini karena akan ada bagiannya sendiri dalam video. Insya Allah ya, nanti kakak akan buatkan mengenai hal tersebut, mengenai kode kehormatan pramuka penggalang dasa dharma. Nanti akan dibahas lebih lanjut, insya Allah ya. Nah, selain tadi ada siaga dan penggalang, nah pramuka itu ada penegak, pandega, dan anggota dewasa. Nah, ini kelanjutan dari siaga dan penggalang ya. Yang pertama Trisatya. Nah, Trisatya dari anggota kode kehormatan pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa. Nah, bunyi Trisatyanya yaitu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Hampir sama dengan Trisatyanya pramuka penggalangnya, hampir sama. Lalu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, dan juga menepati dasa dharma. Itu merupakan kode kehormatan anggota pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa. Hampir sama ya dengan pramuka penggalang. Nah, di selanjutnya ada dasa dharma, kode kehormatan anggota pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa. Yang mana dasa dharma untuk anggota penegak, pandega, dan anggota dewasa
sama dengan dasar dharma untuk pramuka penggalang. Jadi ini kode kehormatan yang satu ini, pramuka penggalang itu sama dengan pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa. Nah ini sama bunyinya, dasar dharmanya pun sama. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada penerapan kode kehormatan. Nah, penerapan kode kehormatan ini berbunyi bahwa pelaksanakan kode kehormatan tidak dapat dibangun atas dasar lain kecuali atas dasar kesukarelaan. Nah, kode kehormatan yang tadi dibahas ada kalau untuk pramuka siaga yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, sedangkan untuk pramuka penggalang itu ada Tri Satya dan Dasa Dharma, itu dibangun atas dasar kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan untuk melakukannya. Jadi apabila kalian sudah sukarela untuk menepati kode kehormatan yang ada pada pramuka siaga ataupun pramuka penggalang, maka itu termasuk penerapan kode kehormatan. Sedangkan apabila kalian misalkan terpaksa melakukannya hanya untuk ada paksaan, ada unsur paksaan dari orang lain, nah itu tidak termasuk penerapan kode kehormatan ya, karena penerapan kode kehormatan itu harus secara sukarela, tidak ada paksaan ataupun dorongan dari orang lain ya. Lalu dengan dasar kesukarelaan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti. Nah, apabila kalian melakukannya secara sukarela, itu biasanya akan berefek kepada rasa tanggung jawab yang ada pada diri kalian sendiri. Karena sifatnya sukarela, maka kalian juga nantinya lama-kelamaan akan memiliki tanggung jawab untuk melakukannya tanpa ada dasar dari paksaan orang lain ya. Jadi nanti lama-kelamaan apabila kalian melakukannya secara sukarela, baik itu kode kehormatan selaku pramuka siaga ataupun pramuka penggalang, kalian lama-kelamaan akan terbentuk kebiasaannya sehingga menjadi tanggung jawab diri kalian sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu penanaman kode kehormatan seorang pembina. Hendaknya yang pertama, nah ini untuk seorang pembina. Yang pertama, memberikan pengertian melalui pertimbangan akalnya. Lalu menumbuhkan semangat melalui pertimbangan rasa. Kemudian membulatkan tekad, kemauan, dan melaksanakannya. Nah, apabila nanti misalkan kalian sudah besar, kemudian menjadi seorang pembina pramuka, yang kalian tentunya harus memberikan pengertian melalui pertimbangan akalnya. Nah, memberikan pengertian melalui pertimbangan akalnya itu tentunya berdasarkan pengalaman dari pembina tersebut, maka seorang pembina itu memberikan ilmunya harus berdasarkan rentang usianya seperti tadi pramuka siaga usus kelas 1, 2, 3. Lalu dasar dharma untuk pramuka penggalang itu kelas 4, 5, 6. Nah, boleh gak dibalik? Nah, pertimbangan akalnya itu apabila pembina yang menggunakan pertimbangan akalnya itu tidak dapat dilaksanakan ya apabila dibalik seperti tadi. Itu contoh dari memberikan pengertian melalui pertimbangan akal. Lalu menumbuhkan semangat melalui pertimbangan rasa. Nah, pembina itu apabila kalian nanti jadi pembina, maka kalian harus menumbuhkan semangat ketika melakukan pembelajaran ya. Lalu yang ketiga,
membulatkan tekad, kemauan, dan melaksanakannya. Jadi apabila ingin menjadi seorang pembina, maka kalian harus memiliki tekadnya itu dari dalam diri kalian sendiri. Nah, setelah timbul tekad dari diri kalian sendiri, maka kalian harus melaksanakannya, dieksekusi tadi tekad yang sudah ada tersebut. Oke ya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kakak lihat kalian sudah ada yang mengantuk ya, kelihatannya. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kakak ingin mengajak kalian untuk apa? Ayo, gampang ya, tepuk pramuka dulu ya. Tepuk pramuka, nanti kakak akan menyuruh beberapa kalinya untuk tepuk pramukanya. Kalian harus melakukannya sesuai dengan aba-aba kakak. Misalkan tepuk pramuka 2 kali, maka kalian tepuk pramukanya 2 kali ya. Yo, siap, konsentrasi ya. Tepuk pramuka 3 kali. Hop. Oke ya. Udah pada semangat ya. Yo, kalau kalian masih belum semangat lagi, kakak tidak akan melanjutkannya ya. Masih pegal. Nah, sekarang sebelum kakak melanjutkannya, kalian bisa melakukan senam jari nih, seperti ini ya, senam jari. Set. Oke ya, bisa kak. Nah, yo. Ini untuk melatih konsentrasi nih contohnya. Yo, lakukan. Nah, ini salah ya kakak. Berarti kakak juga kurang konsentrasi ya. Oke, baik ya. Lakukan sekali lagi ya. Tanpa diiringi oleh kakak. Kakak hanya akan melihat saja. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ya, kakak akan lanjutkan materinya. Nah, kode kehormatan. Kode kehormatan adalah norma kehidupan pramuka dan memancarkan kesadaran pembangunan watak melalui kegiatan kepramukaan. Jadi kode kehormatan itu norma-norma yang harus dilakukan dan harus berdasarkan kesadaran dari diri sendiri untuk membangun kegiatan kepramukaan. Next ya. Ada kode kehormatan. Nah, kode kehormatan itu identik dengan harga diri. Pelanggaran atas kode kehormatan dapat dibentuk Dewan Kehormatan untuk memperbaiki diri bagi para anggotanya. Nah, di dalam pramuka itu tentunya harus ada Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan ini berfungsi untuk memperbaiki diri apabila ada anggota pramuka yang berperilaku tidak sesuai dengan kode kehormatan yang ada. Misalkan Bapak ambil contoh pramuka penggalang ya. Misalkan ada seorang pramuka penggalang yang yang pertama itu contohnya ada seorang anggota pramuka penggalang yang menyiksa hewan. Nah, misalkan itu contohnya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kode kehormatan anggota pramuka penggalang, baik itu Trisatya maupun Dasadharma ya. Karena kan seorang pramuka itu harus menyayangi sesama makhluk hidup ya. Jadi tentunya itu bertentangan dengan
kode kehormatan yang ada pada pramuka penggalang. Nah, nanti apabila ada pramuka penggalang yang melanggar, akan diserahkan kepada Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan ini nantinya akan memperbaiki para anggotanya ya. Jadi kembali dididik oleh Dewan Kehormatan untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode kehormatan pramuka itu sendiri. Next. Oke ya, ternyata sudah selesai ya mengenai materi kode kehormatan pramuka. Jadi untuk kode kehormatan pramuka itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada kode kehormatan bagi pramuka siaga. Nah, kode kehormatan pramuka siaga itu yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Lalu yang kedua untuk pramuka penggalang. Pramuka penggalang itu kode kehormatannya ada Tri Satya dan Dasa Dharma. Lalu untuk pramuka ada penegak dan anggota dewasa itu hampir sama dengan pramuka penggalang. Oke ya, karena materi sudah selesai, kakak cukupkan sekian saja. Oh ya, sebelum pertemuan ini ditutup, kakak ingin mengajak kalian menyanyikan yel-yel yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Coba ayo, ada yang mau menyanyikan yel-yelnya? Bapak dengar ya yel-yelnya. Bapak beri kesempatan ya. 1, 2, 3. Oke ya, bagus ya. Yel-yelnya mencerminkan semangat dari seorang pramuka ya. Kalian pada semangat ya membuat yel-yelnya pasti ya, karena terlihat ya dari yel-yel yang kalian buat itu terlihat sangat semangat dan ceria. Baik, materi dari kakak untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Oh iya, nanti di akhir dari video ini kalian bisa lihat ya apa tugas yang bisa kalian lakukan. Nah, nanti ya di akhir video ini. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak cukupkan sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila maaf ya, tadi nyebut Bapak harusnya kakak ya. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata ataupun perbuatan yang dilakukan oleh kakak dalam video ini. Kakak juga butuh kritik dan saran dari kalian ya apabila ada kesalahan. Nah, kakak cukupkan sekian dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Ingat, setelah ini akan ada tugasnya. Kerjakan dengan baik dan sebisa mungkin tanpa mencontek kepada orang lainnya, sebisanya sekalian saja. Oke ya. Nih tugasnya nih. Oke ya.